Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Di sini saya yang bernama Muhammad Iksan Riyadi dengan teman saya yaitu Syauqi Fadlur Rahman. Di sini kami akan menjelaskan tentang akuntansi zakat pertanian. Yang pertama adalah apa itu zakat pertanian? Zakat pertanian adalah zakat hasil pertanian yang zakat yang unik dan berbeda dengan beberapa kategori zakat harta lainnya. Di antaranya, zakatnya dikeluarkan langsung ketika panen dan nisabnya relatif lebih kecil daripada zakat harta lainnya, namun kadar pengeluarannya lebih besar. Dengan model perhitungan ini, zakat pertanian merupakan zakat yang paling mudah dan cepat untuk ditunaikan. Selanjutnya adalah zakat pertanian adalah salah satu jenis zakat yang memiliki tuntunan langsung dari Al-Quran dan hadis Rasulullah, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 141 dan juga Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menyebutkan sebagian besar para ulama menafsirkan dalam ayat tersebut adalah zakat al-mafruḍah kohah 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 lafal yaitu hasil pertanian yang wajib dikeluarkan oleh zakat. Model perhitungan zakat pertanian, yaitu yang pertama pendapat ulama, yaitu mazhab Ibnu Umar dan kebanyakan para ulama salaf, yaitu jenis tanaman hanya diwajibkan pada 4 jenis tanaman, yaitu keterangannya dari jenis biji-bijian yang diwajibkan pada gandum, syair, dari buah-bahan pada kurma kering, dan anggur kering. Untuk pendapat ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwasanya jenis tanaman yang perlu untuk dizakatkan adalah pada tanaman yang bisa disimpan dan merupakan makanan pokok. Keterangannya adalah seperti gandum, padi, jagung, kurma, dan apapun yang menjadi makanan pokok daerah setempat. Untuk pendapat ulama Hanabilah, mereka mengatakan bahwasanya pada tanaman yang kering yang bisa ditimbang dan ditakar juga tahan lama. Keterangannya adalah tidak diwajibkan pada sayur-sayuran dan buah-buahan yang cari. Untuk pendapat ulama Hanafiyah, mereka berpendapat bahwasanya jenis tanaman yang diniatkan untuk diambil hasilnya, maka itu harus dizakatkan. Keterangannya adalah semua jenis tanaman yang diniatkan untuk diambil hasilnya. Haul dari zakat pertanian. Haul dari zakat pertanian dalam zakat pertanian tidak berlaku haul, karena nama pada zakat pertanian adalah ketika panen. Maka zakat pertanian dikeluarkan setiap kali selesai panen tanpa menunggu berjalan setahun seperti zakat harta lainnya berdasarkan firman Allah Ta'ala pada surat Al-An'am ayat 141. Model perhitungan nisab zakat pertanian adalah sebagai sebuah nisab adalah batas jumlah minimal sebuah harta zakat sehingga jatuh kewajiban zakat atas harta tersebut. Sesuai dengan nas, jumhur fuqaha menetapkan nisab zakat pertanian adalah 5 ausuk. Perbedaan pendapat dalam konversi 5 ausuk. Pendapat-pendapatnya itu yang pertama, menurut jumhur ulama, konversi untuk beras sebesar 610 kg, untuk padinya tidak ada. Untuk Abu Hanifah, konversi untuk beras 5 ausuk adalah sebesar 875 kg, konversi untuk padinya tidak ada. Untuk Imam Al-Qardawi, konversi untuk berasnya 653 kg pada versi yang lama, dan untuk revisinya 647, dan untuk padinya tidak ada. Untuk Basnas, konversi untuk berasnya adalah sebesar 653 kg dan padinya tidak ada, dan untuk KHES, konversi untuk berasnya adalah 815 kg, konversi untuk padinya adalah 1481 kg. Kemendak RI menyatakan bahwasanya konversi untuk beras 5 ausuk adalah sebesar 750 kg dan untuk konversi untuk padinya sebesar 1350 kg. Dan untuk Konun Aceh nomor 10 tahun 2007, konversi untuk beras tidak ada, akan tetapi ada konversi untuk padi yaitu sebesar 1200 kg. Model perhitungan kadar pengeluaran zakat pertanian. Yang pertama adalah padi, jagung, dan sagu serta jenis tanaman lain yang dianggap makanan pokok. Nisabnya adalah sebesar 1.350 kg gabah atau 750 kg besar beras atau yang setara. Kadar zakatnya adalah 5% jika dianggap makanan pokok dan menggunakan pengairan yang membutuhkan tenaga dan biaya. Maksudnya adalah dari kita sendiri dan juga pengairannya dari kita sendiri, bukan dari apa yang ada dari alam. Dan juga tenaganya dari kita sendiri. 10% jika dianggap makanan pokok dan menggunakan pengairan yang tidak membutuhkan tenaga dan biaya, yaitu seperti dari pengairan dari hujan dan juga mungkin dari sungai, itu adalah yang tidak membutuhkan tenaga dan biaya. 2,5 jika dianggap barang dagangan dan bukan makanan pokok warga setempat. Jadi jikalau itu bukanlah sebuah barang dagangan dan bukan makanan pokok setempat, maka sebenarnya itu tidak diwajibkan karena ini berbeda, kan, tapi di sini diwajibkan sebesar 2,5.
Dan yang untuk kedua adalah semua hasil bumi seperti biji-bijian, rempah-rempahan, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias, rumput yang dibudidayakan dan segalanya. Misalnya adalah setara 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5%. Dikategorikan dalam zakat perdagangan karena sengaja diproduksi untuk diperdagangkan, bukan tujuan untuk dimakan sebagai makanan pokok. Ini tidak termasuk dalam zakat pertanian karena ini berbeda dengan zakat pertanian. Untuk perhitungannya adalah secara perhitungan zakat pertanian dalam akuntansi adalah seperti berikut. Debitnya adalah aset non kas zakat atau nilai wajar dan kreditnya penerimaan dana zakat. Yaitu ketika dikeluarkan mungkin kita ubah dulu dari kilogram itu menjadi uang, kemudian debitnya itu adalah nilai wajar dari uang tersebut dan penerimaan dana zakat. Jadi dari setelah dikeluarkannya harta tersebut mungkin jadi dana zakat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan semuanya. Dan apabila ada kekurangan, mohon maaf. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.